Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk beraktivitas pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Isinda Saputri dari kelas 11 MIPA 2 akan membahas sedikit materi mengenai minyak bumi. Di sini ada 6 pembahasan yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama, langkah-langkah pengolahan minyak bumi, yang kedua, proses konversi minyak bumi, yang ketiga, produk hasil pengolahan minyak bumi, yang keempat, angka oktan pada jenis-jenis bensin dan mengapa bensin Pertamax Plus disebut sebagai bensin yang memiliki kualitas tertinggi. Yang kelima, dampak dari penggunaan minyak bumi, dan yang keenam, cara mengatasi dampak dari penggunaan minyak bumi. Langsung saja kita beralih pada pembahasan yang pertama, yaitu langkah-langkah dalam pengolahan minyak bumi. 1. Proses eksplorasi. Langkah awal untuk mendapatkan minyak bumi adalah eksplorasi, yaitu upaya mencari daerah yang mengandung minyak bumi dan perkiraan cadangan minyaknya. Yang kedua, proses eksploitasi. Setelah lokasi yang diperkirakan mengandung minyak bumi diketahui, selanjutnya adalah kegiatan eksploitasi, yaitu rangkaian kegiatan untuk mengambil minyak bumi yang akan diolah. Kegiatan utama eksploitasi yaitu pengeboran. Proses yang ketiga yaitu proses pemisahan komponen-komponen yang terkandung dalam minyak bumi. Komponen-komponen minyak mentah harus dipisahkan berdasarkan titik didihnya agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Metode yang digunakan adalah metode distilasi bertingkat atau fraksionisasi. Proses yang keempat yaitu proses pengubahan fraksi minyak bumi. Proses pengubahan atau konversi minyak bumi merupakan tahap lanjutan dari pengolahan minyak bumi. Setelah fraksi-fraksi telah terpisahkan pada proses distilasi. Proses konversi ini bertujuan untuk mengubah struktur suatu fraksi menjadi struktur fraksi yang diinginkan. Pada industri migas, konversi diartikan sebagai proses penyusunan struktur hidrokarbon dengan tujuan untuk menghasilkan jenis fraksi yang diinginkan dan sesuai dengan permintaan pasar. Pembahasan yang kedua yaitu proses konversi pada minyak bumi. Yang pertama, perengkahan atau cracking. Molekul besar dipecah menjadi molekul-molekul kecil. Contohnya fraksi minyak berat diubah menjadi fraksi bensin. Yang kedua, penyusunan ulang atau reforming. Rantai lurus diubah strukturnya menjadi rantai bercabang. Contoh, N-oktana diubah menjadi iso-oktana. Yang ketiga, alkilasi. Molekul-molekul kecil bergabung menjadi molekul besar. Contoh, propena dan butena bergabung membentuk heptana. Yang keempat yaitu cooking. Proses pengubahan fraksi residu padat diubah menjadi fraksi minyak bakar dan hidrokarbon intermediate. Contoh, pada proses ini dihasilkan kokus yang digunakan sebagai elektrode untuk ekstraksi logam Al. Pembahasan yang ketiga yaitu produk hasil pengolahan minyak bumi. Yang pertama, LPG atau liquefied petroleum gas atau gas minyak bumi yang dicairkan. Yang kedua, bensin. Yang ketiga, kerosin, cairan hidrokarbon yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Yang keempat, minyak solar. Yang kelima, minyak pelumas dan aspal. Dan yang keenam, bahan baku pembuatan listrik dan bahan-bahan kimia. Yang pembahasan yang keempat yaitu angka oktan pada jenis-jenis bensin. Di Indonesia ada 4 jenis bensin yang diproduksi di Pertamina,
Yang pertama yaitu premium angka oktan 80 sampai 88. Pertalite angka oktan 90 sampai 91. Pertamax 91 sampai 92 dan Pertamax Plus 95 sampai 98. Bensin yang baik adalah bensin yang memiliki komponen isoktana yang banyak. Oleh sebab itu bensin Pertamax Plus disebut juga sebagai bensin yang memiliki kualitas tertinggi karena mengandung 95 angka oktan, artinya mengandung 95% isooktana dan 5% heptana. Semakin tinggi nilai angka oktannya, maka semakin kuat kemampuan daya bakarnya. Pembahasan yang kelima adalah dampak dari penggunaan produk minyak bumi. Yang pertama yaitu dampak partikulat. Partikulat atau partikulat matter merupakan zat pencemar padat maupun cair yang terdispersi di udara. Partikulat dapat berupa debu, abu, jelaga, asap, uap, kabut, dan aerosol. Partikulat salah satu zat pencemar yang berada dalam bentuk partikulat adalah sulfur. Sulfur yang terkandung dalam bahan bakar solar. Yang kedua yaitu dampak logam timbal. TEL dapat meningkatkan bilangan oktan. Akan tetapi penggunaan TEL dalam bensin ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Bensin yang dicampur dengan TEL akan menghasilkan gas buang yang tentu saja mengandung logam timbal. Logam timbal memasuki tubuh melalui saluran pernapasan, mulut, dan juga kulit. PB yang telah masuk ke dalam tubuh kita sebagian besar terkumulasi dalam tulang sebelum akhirnya masuk ke peredaran darah. Logam timbal atau dikenal sebagai neutroksin atau racun penyerang saraf. Jika telah masuk ke dalam tubuh kita, kemungkinan besar tidak dapat dikeluarkan melalui metabolisme tubuh. Yang ketiga yaitu dampak CO. Gas CO dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. Salah satu penyebab pembakaran yang tidak sempurna adalah kurangnya jumlah oksigen. Hal itu dapat disebabkan saring udara yang tersumbat, dapat juga karena karburator kotor dan setelannya tidak tepat. Yang keempat, dampak ozon. Ozon merupakan gas yang sangat beracun dan berbau. Ozon terbentuk ketika percikan listrik melalui oksigen melintas dalam oksigen. Adanya ozon dapat dideteksi melalui aroma atau bau yang ditimbulkan oleh mesin-mesin bertenaga listrik. Dan pembahasan yang terakhir yaitu cara mengatasi dampak dari penggunaan minyak bumi. Yang pertama yaitu memproduksi bensin bebas timbal, yang kedua memproduksi bioetanol sebagai pengganti bensin, yang ketiga memproduksi biodiesel sebagai pengganti solar, yang keempat mengembangkan mobil listrik, dan yang kelima mengembangkan mobil hibrida. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.